Disebutkan di sini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di tempat yang lainnya, bukan di lisan. Niat itu di dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu taharah, ibadah bersuci, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad maupun yang lainnya. Jadi kalau kita ingin bersuci, ingin berwudu, maka kita harus menghadirkan niat dalam hati kita. Kalau tidak ada niat dalam hati kita, maka wudu tersebut tidak sah. Ini menurut pendapatnya jumhurul ulama. Begitu pula dengan salat. Ketika akan salat, kita harus menghadirkan niat di dalam hati kita. Ketika kita akan zakat, juga demikian. Kita harus menghadirkan niat dalam hati kita. Ketika akan puasa, akan haji, akan tawaf, akan berjihad, kita harus menghadirkan niat dalam hati kita. Hanya saja seringkali orang-orang salah faham dalam menghadirkan niat itu. Hadirnya niat dalam hati itu sangat mudah jemaah. Sangat mudah sekali. Yaitu dengan adanya kehendak dalam hati kita. Niat itu kehendak itu. Adanya kehendak dalam hati kita untuk berwudu, itu sudah cukup sebagai niatnya wudu. Adanya kehendak dalam hati kita untuk sholat, itu sudah cukup sebagai niat untuk sholat. Misalnya ya, sebelum kita takbir, ketika kita berkehendak untuk sholat zuhur, sudah itu niat kita. Tinggal Allahu Akbar. Jadi niat itu sesuatu yang sangat mudah. Ketika kita akan berwudu, ada kehendak dalam hati kita untuk berwudu, itu cukup sebagai niat wudu. Jadi tidak usah kita misalnya melafalkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari adaan lillahi ta'ala. Enggak usah kita melafalkan kata-kata seperti itu dalam dengan lisan kita. Nawaitul wudu'a, aku telah berniat melakukan wudu. Liraf'il hadatsil asghari, untuk mengangkat hadas kecil. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tidak perlu dilafalkan seperti itu. Tidak perlu juga melafalkan ini dalam hati. Kalau melafalkan ini dalam hati, ini juga susah. Niat bukan seperti itu. Niat itu kehendak. Ada kehendak dalam hati kita untuk berwudu, itu jadi niat untuk wudu kita. Jangan juga ya wudu tanpa kehendak. Ada orang wudu tanpa kehendak. Kalau wudu tanpa kehendak berarti belum ada niat. Dalam sholat juga seperti itu. Niat itu tempatnya di hati. Kalau sudah di lisan namanya bukan niat. Namanya apa jemaah? Hah? Ucapan namanya. Namanya perkataan, bukan niat lagi. Jadi tidak usah kita sebelum takbir misalnya berniat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tidak usah seperti itu. Untuk salat asar, sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang jadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Tidak perlu seperti itu jemaah. Jadi kehendak itu sudah cukup sebagai niat. Ketika akan salat, ada kehendak dalam hati kita untuk salat zuhur, itu niat. Dan juga di sini harus hati-hati, jangan sampai kita takbir tidak ada kehendak. Ada orang takbir nggak ada kehendaknya, dia tidak tahu salat apa itu. Padahal di antara fungsi niat adalah membedakan antara salat satu dengan salat yang lainnya. Jadi kita sebelum takbir tahu salat yang akan kita kerjakan itu salat zuhur misalnya. Salat yang akan kita kerjakan itu salat misalnya salat tahiyatul masjid atau salat sunnah wudu atau salat duha dan seterusnya. Itulah kehendak. Kehendak dalam hati itulah niat untuk salat kita.